Ya sebetulnya pemimpin itu jangan terlalu banyak pidato. Dia mengambil keputusan, ya kan, bertindak. Keputusan itulah sebetulnya apa namanya, action louder than words, gitu loh. Tapi ya, kita kan harus terima kenyataan gaya kepemimpinan kan beda-beda. Nah di ruang publik sekarang kita harus akui ya banyak informasi yang berseliweran membuat kita baper langsung. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Kasih Paham. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini, Pak Jimli. Jadi kalau saya bertanya, ini kita 81 tahun merdeka, masih ada harapankah Indonesia akan lebih baik atau kita akan begini-begini saja, Pak Jimli? Ya selalu harus ada harapan dong. Kita mesti optimis. Gimana caranya optimis, Pak? Kadang-kadang yang optimis itu pejabat aja. Mantan pejabat sama calon pejabat selalu pesimis. Supaya dia diberi kesempatan untuk berbuat sehingga dia bisa berubah jadi optimis. Tapi sebagai bangsa sebaiknya, apalagi tokoh-tokoh yang jadi panutan ya masyarakat, harus mempengaruhi publik yang luas dengan sikap optimis. Karena kalau kita hitung dari sejak 81 tahun yang lalu dan sebelumnya, luar biasa kemajuan kita. Tapi walaupun lebih agak telat dibandingin Korea Selatan. Yang 2 hari sebelum kita, dia udah maju mengalahkan ekonomi mantan penjajahnya. Ya kan, Jepang. Nah, begitu juga negara-negara tetangga kita. Tapi kan kayak Singapura, Malaysia kan kecil itu. Kita kan 290 juta, kompleks sekali. Jadi kita juga nggak usah terlalu memaksakan diri. Yang penting ada perspektif jangka panjang, evaluasi kita menuju 20 tahun lagi, pertengahan abad ke-21, Indonesia emas. Kita harus menghitung begini. Saya selalu bilang, dulu pertengahan abad ke-20 ada peristiwa besar, Perang Dunia Kedua. Dan sesudah itu timbul Big Bang Change in Human History. Tata ekonomi sosial politik dunia berubah besar-besaran. Kan? Ada PBB kita bikin, negara-negara jadi merdeka. Nah sekarang menuju pertengahan abad ke-21, ya kan? Ini jangan-jangan ada lagi another big bang change, gitu loh. Nah, kalau terjadi perang beneran, ini 9 negara punya nuklir, ya kan? Tanda-tandanya udah banyak ini. Nah, di samping teknologi disruptif di segala bidang, ada AI, saya suka bilang akal imitasi, ya kan? Ini tantangan-tantangan baru yang kita membuat kita harus berubah. Jadi jangan kita berkeluh kesah dengan apa yang sudah mengecewakan di masa lalu. Kita perbaiki aja ke depan. Jadi saran saya setelah 81 tahun Indonesia merdeka yang kita peringati sekarang, ini membuat kita sebagai anak bangsa ya berpikir ke depan gitu. Nah ini kan giliran aja ini, ya kan? Jadi presiden udah puluh tahun berjuang baru berhasil sekarang. Tapi paling lama dia kan 10 tahun. Kalau enggak. Tapi apa? Jadi Pak Jimli mau mengatakan ke publik bahwa sabarlah 10 tahun lagi begitu apa? Bagaimana? Tapi belum tentu juga kan, bisa juga cuma 5 tahun. Ya kan ini dinamika ini kita nikmati aja, ya kan? Sambil berbuat yang terbaik lah untuk bangsa dan negara. Yang penting saya menganjurkan siapa saja yang sedang menduduki amanah, ya kan, jangan menafikan yang di luar. Biarlah suara publik di luar struktur resmi itu menjadi pengawal. Jadi kadang-kadang cara ngomongnya, ya kan, kritis tapi tidak sopan. Ini adalah menyangkut peradaban kritik kita. Ngeritiknya bukan ide, ngeritiknya kacamatanya, bajunya, ya kajingnya ya. Iya, tapi juga telinga pejabat kita, ya kan, harusnya tebel. Nah ini menyangkut budaya dan level of civilization. Jadi democratic civilization kita ini harus kita tingkatkan. Menurut Anda budaya tuh bisa dirubah nggak Pak Jimli? Kalau tadi kan dari awal kita bicara soal budaya kita tuh budaya kerajaan, budaya kita tuh memang feodal. Apakah bisa dirubah? Bisa, tapi dengan kesengajaan. Misalnya ada banyak faktor kayak misalnya melalui sistem pendidikan, ya kan? Tapi dampak dari
pendidikan itu lama. Iya. Itu pendekatan kultural. Nah, yang kedua yang harus mengubah kebudayaan itu pendekatan struktural dengan penegakan hukum, dengan politik, dengan leadership. Jadi ada sistem building and rebuilding yang bisa mengubah kebudayaan. Ya, sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Iya. Gitu loh. Walaupun kita juga jangan terlalu ini juga ya simplistik. Kadang-kadang dinasti politik ini kalau pikir-pikir ada gunanya juga untuk ketika tahap-tahap pelembagaan politik kita belum kuat, misalnya, ya kan, Ibu Mega nggak ganti-ganti. Tapi kalau dipikir-pikir, waduh, kalau ganti-gantian setiap 5 tahun bisa rusak juga itu. Nah, maka untuk tahap-tahap pertumbuhan ya peradaban demokrasi kita, ya kita tidak bisa serta-merta. Jadi kan, nah cuma ini kan harus dirancang. Misal, coba partai yang lahir sesudah reformasi kan jadi dinasti semua. Padahal itu adalah suara reformasi. Demokrat begitu, mana lagi? PAN begitu, PKB juga begitu. Nah, tapi misalnya kita rancang dengan sengaja. Ketua umum tidak boleh digantikan oleh orang yang punya hubungan darah. Kecuali ada idah, jeda satu periode, satu periode baru boleh. Nah, ini cara rekayasa kebijakan yang bersengaja dengan kesadaran bahwa modernisasi politik ini penting untuk menghapus tradisi rakyat kerajaan, gitu loh. Nah, itu berlaku untuk organisasi-organisasi apa-apa itu banyak feodal semua. Di birokrasi kita begitu juga. Tapi Pak Jimli, kalau tadi kita ini kan berarti melakukan pemakluman ya Pak Jimli, pemakluman karena sambil berjalan. Enggak, artinya kita kan harus realistis juga. Jadi ada kadang-kadang coba lihat partai-partai yang rasional gitu, perpecahannya banyak perpecahan. Tapi kalau dia solid, nah gitu loh. Jadi ada gunanya juga untuk tahap awal. Tapi jangan dinikmati terus-menerus. Itu di mana tuh berarti batasnya Pak Jim? Ini kan sama aja seperti kita bicara soal demokrasi. Demokrasi yang benar-benar demokrasi itu ribet, nyusahin partai politik, ribut, kemudian tidak bisa membangun. Sama dengan pemakluman kita terhadap dinasti politik ini. Gak apa-apa deh sekarang dulu nanti. Pemakluman plus. Makanya diperlukan leadership yang beyond politician, melihat jangka panjang ini, memperbaiki gitu loh. Ya kalau mau diperbaiki, begini caranya supaya pergantian ketua umum tidak boleh hubungan darah. Lalu yang kedua, dibatasi ketua umum tidak boleh lebih dari 2 periode, seperti juga presiden. Nah, dengan begitu akan muncul internal demokrasi. Syarat partai politik bisa menjadi alat demokratisasi berbangsa, bernegara, dia internal harus demokrasi juga. Ya, kalau dia tidak demokratis, bagaimana dia mau diharapkan mendemokratisasi negara? Itulah. Terakhir, jadi Pak Jimli, saya ingin Pak Jimli mungkin membuat satu kata-kata penguatan kepada publik yang tiap hari mungkin melalui media sosialnya mengeluh terhadap bagaimana kondisi negara kita hari-hari ini, tidak puas dengan kepemimpinan saat ini, tiap hari mungkin disuguhi pidato-pidato yang kemudian menguji mentalitas mereka. Mungkin Pak Jimli mau mengatakan sesuatu yang kemudian bisa memberikan sedikit harapan, Pak Jimli. Ya, sebetulnya pemimpin itu jangan terlalu banyak pidato. Dia mengambil keputusan, ya kan, bertindak. Keputusan itulah sebetulnya action louder than words, gitu loh. Tapi kita kan harus terima kenyataan gaya kepemimpinan kan beda-beda. Nah, di ruang publik sekarang kita harus akui ya banyak informasi yang berseliweran membuat kita baper, langsung emosi. Nah, sarannya adalah jangan baper. Jadi ada 3 hal membuat orang berbeda pendapat. 1, informasi, data. Kalau data berbeda, sumber referensinya itu beda, itu membuat kita nggak bisa pendapatnya nggak bisa sama. Nah, caranya ya kita duduk bersama, saling mendengar, mencocokkan data, sumber informasi. Kalau cocok,
insya Allah perbedaan pendapat selesai. Okay. Kalau kita hanya di ruang medsos, kan ini era post-truth. Yeah. Ya, pasca kebenaran 90% di ruang publik itu beredar informasi hoaks. Nah, jadi kita harus sadari. Jadi jangan baper, jangan mencintai orang atau membenci siapapun dari informasi medsos. Dicek dulu. Okay. Itu satu. Yang kedua, orang berbeda pendapat kan karena kepentingannya beda. Yeah. Mana ada manusia satu dengan yang lain yang kepentingannya sama. Kita beda-beda, golongannya, keluarganya, masing-masing punya kepentingan. Nah, syaratnya kalau kita bermusyawarah, bertemu, saling mendiskusikan kepentingan yang lebih besar, kepentingan yang lebih luas, jangka panjang, ketemu kita. Nah, yang paling berat itu yang nomor 3. Apa tuh? Orang berbeda pendapat karena perspektif, sudut pandang. Orang dalam kekuasaan sama yang di luar kekuasaan nggak bisa ketemu cara pandangnya. Fakta yang sama, informasi yang sama, dia lihat dari 2 sisi, beda. Maka siapa saja yang sedang menduduki jabatan, saya berharap supaya mau mendengar, melihat, dan juga membiasakan orang di luar ini itu mau juga mendengar. Iya. Pidato yang disampaikan oleh Presiden kemarin kan banyak data-data. Iya. Jadi jangan juga belum apa-apa, belum pidato udah dimaki-maki, padahal kan belum denger. Iya. Nah, gitu loh. Karena udah kebiasaan kemarin-kemarin suka bercanda. Iya. Ya kan? Ya pergi ke Yaman lah, ya ndas mula. Itu kan ada niatnya bercanda tapi jadi digoreng-goreng. Iya, jadi saya rasa 3 itu membuat kuncinya itu musyawarah, saling mendengar. Nah, gitulah. Ruang publik ini biar rame gitu. Inilah menentukan the quality of public discourse, menentukan the quality of demokrasi, negara hukum. Jadi demokrasi itu jangan hanya dilihat dari segi majority rule dalam mengambil keputusan. Nah, itu kalau 5 yearly politik udah selesai di TPS, tapi kita berhubungan dengan day to day politik yang dinamikanya macam-macam. Maka kita harus di ruang publik ini harus kita isi dengan komunikasi yang baik, saling mendengar, dan tidak usah saling menyalahkan, tidak usah saling meniadakan. Ini bagian dari perjalanan waktu. Insya Allah bangsa dan negara kita makin baik. Baik, terima kasih Pak Jimli untuk waktunya bersama kami di Kasih Paham. Pemirsa, 81 tahun Indonesia merdeka dan perjalanan membangun negara hukum tentu belum selesai. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi juga memastikan hukum tetap merdeka ketika berhadapan dengan kekuasaan. Sampai jumpa di Kasih Paham berikutnya.